Dalam teks ini saya menjadikan jawaban buat tema saya adalah penyebab stres dalam pernikahan dan cara mengatasinya. Penyebab stres dalam pernikahan itu luas sekali dan sangat kompleks. Saya sebut 8 diantaranya. Yang pertama adalah finansial. Ada suami yang kasih uang kepada orang lain bukan ke istrinya, atau nggak kasih gaji. Waduh, itu repot. Shalom, Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kita dapat kesempatan untuk membahas satu tema penting. Tema saya dalam konteks konseling, penyebab stres dalam pernikahan dan cara mengatasinya. Saya baca satu ayat saja dari Matius pasal 11 ayat 29. Firman Tuhan, "Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada dua hal yang utama sini untuk mendapatkan jiwa yang tenang, yaitu pikuklah kuk yang kupasang. Yang kedua, dan belajarlah padaku. Ya, lalu jiwa kita akan tenang. Dalam teks ini saya menjadikan jawaban buat tema saya adalah penyebab stres dalam pernikahan dan cara mengatasinya. Nah, yang pertama ialah penyebab. Penyebab stres dalam pernikahan itu luas sekali dan sangat kompleks. Saya sebut 8 diantaranya. Yang pertama adalah finansial. Banyak orang bermasalah pernikahan karena masalahnya di finansial. Entah itu boros, entah itu nggak cukup, entah itu dipakai untuk yang lain. Ada suami yang kasih uang kepada orang lain bukan ke istrinya, atau nggak kasih gaji. Waduh, itu repot. Yang kedua, komunikasi yang kurang baik. Itu bisa memicu konflik dan stres. Yang ketiga adalah mungkin di sekitar ranjang, ya hubungan seks itu tidak berjalan baik, sehingga bisa terjadi hal-hal yang buruk seperti perselingkuhan. Yang keempat adalah mungkin kekerasan, baik fisik, verbal, ya penelantaran, ya pengabaian, ya kekerasan secara seksual. Itu bisa menjadi pemicu atau trigger mengapa keluarga itu konflik. Yang kelima adalah gagal dalam adaptatif. Nah, kita harus beradaptasi dan kita gagal di situ karena masing-masing ngotot untuk kehendaknya. Yang kelima ialah salah memilih. Anda waktu memilih, Anda salah pilih seperti kucing dalam karung. Yang keenam adalah negatif. Kalau kita negatif, ini memicu untuk terjadi konflik, terjadi stres. Yang ketujuh adalah kita tidak bisa mengelola masalah. Ketika kita tidak mampu mengelola masalah dalam pernikahan, tidak ada pernikahan, bahkan orang yang paling beriman pun yang luput dari masalah. Kita semua punya masalah. Nah, persoalannya adalah kita mampu nggak menyelesaikan masalah kita. Kalau tidak, itu berubah menjadi konflik, dan kalau sudah jadi konflik, ini menimbulkan stres dalam pernikahan. Jadi 8 item yang saya sebutkan itu sebagai contoh kecil dari begitu banyak spektrum penyebab mengapa kita mengalami tekanan dalam pernikahan, stres dalam pernikahan, dan kita harus bisa menyadari bahwa poin-poin itu bisa memicu menjadi trigger untuk kita bermasalah. Mengapa? Karena hal itu terjadi dalam pernikahan kita. Hal yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi tekanan atau stres dalam pernikahan. Maka yang pertama adalah kita cari akar masalah. Apa masalahnya? Kalau kita sudah temukan, ya poin kedua adalah selesaikan masalah itu dengan baik dan bijaksana dalam kebenaran. Yang ketiga, kita belajar membangun komunikasi. Lagi-lagi komunikasi. Supaya itu bisa meminimize mispersepsi antara suami dan istri. Yang keempat adalah mari kita belajar saling memahami. Kalau kita memaksa kehendak kita, maka ini akan sangat memicu untuk kita semakin tertekan dan bermasalah. Yang keempat adalah kita harus belajar untuk menghargai pasangannya, termasuk ide, termasuk usul, atau mungkin gagasan yang kita anggap konyol, tapi hargai. Tidak mesti dituruti, tapi hargai dengan bahasa yang santun. Jangan menolak dan mengatakan, kamu punya ide nggak ada benar satupun, udahlah jangan bicara, itu kan melukai. Jadi hargai saja. Yang kelima adalah jadilah pendengar yang baik. Nah, ini sulit bagi seorang pria menjadi pendengar yang baik. Ya, sulit sekali bagi pria untuk menjadi pendengar baik. Tapi mau tidak mau, kita harus dengar dia. Sebab kalau kita tidak dengar, dari mana kita tahu tentang hal-hal terkait dengan dirinya? Keinginan, harapan, cita-cita, pergumulan dia. Mungkin dia ingin berbicara sesuatu dengan kita. Tapi kalau kita tidak dengar, ya gimana? Ambil waktu bersama. Karena waktu bersama salah satu dimensi dari bahasa cinta kita kepada pasangan kita. Yang
8 ialah kita belajar untuk membangun kehidupan kita yang sehat. Olahraga itu sangat penting. Karena kalau kita sehat, kita punya kehidupan yang baik. Kita bisa bicara secara rasional. Ambil waktu untuk banyak berdoa. Itu yang ke-10. 11 baca Alkitab. Karena ketika kita baca Alkitab, hidup kita akan lebih baik. Yang ke-12 adalah kita percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Saya ingin membuat pernyataan penutup bahwa setiap pernikahan, setiap pasangan, setiap rumah tangga, setiap keluarga pasti ada masalah, pasti ada persoalan, pasti. Nggak ada rumah tangga termasuk orang yang paling percaya, paling beriman yang tidak punya masalah. Kita semua punya masalah, tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana kita belajar untuk mengatasinya. Dan poin terakhir di penutupan saya adalah kita belajar bersyukur. Marilah bersyukur, karena dengan bersyukur pikiran kita tenang dan kita bisa berpikir dengan rasional, memecahkan masalah kita dalam Yesus. Terus memberkati dan shalom. Amin.